Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Ustadz. Baik. Yang saya mau tanya, ada saudara saya ya, waktu itu datang gitu ke rumah, kita sempat berdebat gitu. Dia bilang, kan saya nanya ini, nanti pilih apa nih? Saya bilang gitu. Baik. Dia, saya disuruh sama Pak RT saya pilih nomor 1 katanya. Dia di Cikayam rumahnya. Saya bilang gini, dia bilang, jadi sepertinya dia udah dicuci otaknya tuh Ustaz. Dia bilang takut kalau nanti dengerin kata, saya bilang nggak ngikutin kata ulama. Habib Rizik kan udah nyuruh, saya bilang gitu. Kita disuruh nomor ini gitu. Kata dia, oh kalau bahaya kalau nanti kita ngikutin Habib Rizik, kata dia gitu. Dia takut kalau kalau dia di dalam mindset dia itu Habib Rizik jelek gitu. Jadi saya susah tuh. Saya bilang gimana caranya ya? Saya bilang gitu. Itu kan Habib Rizik itu kan benar, saya bilang. Terus dia bilang kalau nanti Prabowo yang menang nanti bahaya gitu. Jadi saya tuh kasihan gitu sama dia, orang Islam tapi kok ini gitu. Saya jadi pengen ini nih, saya pengen saudara-saudara saya tuh paham gitu. Nanti kan kita akan ditanya sama Allah apa yang kita coblos ya gitu. Jadi maksud saya triknya apa gitu. Baik. Bisa pulang nggak ya habis ini? Oke, baik. Jadi gini sekalian. Kan saya sudah bilang ya, orang sekarang tuh kan emosional. Jadi jangan jelasin tentang perkara-perkara yang bersifat teknis, orang nggak mau denger. Ini prestasi-prestasinya orang nggak mau denger. Ini kemudian kelemahan-kelemahan orang nggak mau denger. Gini aja ngomongnya kalau mau mudah. Gini, saya senantiasa ditanya, Ustaz, yang sono ulama, yang sini ulama. Yang sini LC, yang sono juga LC. Yang sini kiai, yang sono juga kiai. Yang sini ngutip ayat, yang sono juga ngutip ayat. Terus gimana cara kita membedakan, Ustaz? Saya cuma ngomong gini aja, saya nggak tahu saya benar atau salah. Saya bilang, saya nggak tahu saya benar atau salah. Sampai sekarang, saya masih berdoa pada Allah, ya Allah semoga saya ini orang-orang yang benar. Semoga saya tidak termasuk orang-orang yang salah. Saya nggak mengklaim 100% saya salah. Sorry, saya nggak mengklaim 100% saya benar. Nggak pernah. Kenapa? Saya masih berdoa, ya Allah jangan-jangan saya salah. Ya Allah jadikan saya termasuk orang yang benar. Tapi teman-teman sekalian, dari dulu sudah dikasih tahu bagaimana cara membedakan ulama yang benar dan ulama yang nggak benar. Gimana caranya? Imam Syafi'i berkata, kalau Anda sedang bingung tentang siapa yang harus diikuti, lihat kemana panah orang-orang kafir dan munafik mengarahkan panah mereka. Karena ketika mereka mengarahkan panahnya ke sana, itulah kemungkinan besar yang benar. Paham sekalian? Jadi kalau saya mau jelasin pada orang kafir, tipsnya gampang aja. Saya bilang ini, saya nggak tahu saya benar atau tidak. Saya nggak tahu bahkan kemudian saya ini berada di jalan yang benar atau tidak. Tapi yang jelas saya nggak mau satu barisan sama yang abu-abu. Paham sekalian? Dan sekalian, saya nggak mau sekolah sama yang abu-abu di TV itu, paham sekalian? Kalau sudah ada itu udah pasti salah, paham sekalian? Sudah jelas ya? Jadi Anda jangan lihat yang mana yang benar, lihat aja yang mana yang salah. Percaya nggak dengan orang-orang kayak di TV itu yang abu-abu itu? Paham sekalian? Itu nggak mungkin orang benar. Itu nggak mungkin orang yang di atas jalan Allah, nggak mungkin. Artinya kalau Anda lihat dia di mana, ambil aja yang berseberangan, paham sekalian? Jangan sekolah. Nah kalau sekolah Anda sama kayak dia, paham sekalian? Jelas ya sampai di sini? Nah bilang aja sama dia. Nanti kalau misalnya nggak mau tahu juga, ya sudah didoakan saja. Semoga nanti anaknya persis kayak gitu kan ya. Nah, sudah. Mana mau orang anak-anak pelangap lomo dan seterusnya itu kan ya, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, ngomong hadis 200 tahun setelah zamannya Nabi, ngutip salah, paham Ustaz? Sudah yakin benar, yakin salah kan ya? Mau anak-anaknya begitu? Enggak. Saya pernah, ini serius, saya pernah nunjukin videonya itu, terus anak langsung rajin belajar, serius. Kenapa rajin belajar? Gua nggak mau lagi kayak dia, misalnya. Kemarin lagi saya nunjukin lagi, ada orang sering baca komik gitu kan ya. Ini serius, ini kita nggak bikin-bikin, baca komik, terus tiba-tiba teman saya ini cerita pada saya, tahu nggak? Itu si Mikdam, anaknya namanya Mikdam, tiba-tiba beres-beres komik di rumah terus dikeluarin. Nah kenapa? Saya nggak mau jadi kayak dia. Allah ya, nggak, saya cuma pengen cerita aja. Anda mungkin belum bisa melihat kebenaran, tapi Anda harus selalu tahu yang mana yang salah. Di dalam Al-Quran sudah kita lihat kan ya tadi ya, tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi nggak ngerti yang mana yang benar. Dia minta terus rosyad pada Allah. Kita lihat, minta terus petunjuk pada Allah. Yang dia sudah tahu, nyembah Tuhan 2 tuh nggak benar. Nyembah Tuhan selain 1 tuh nggak benar. Nyembah Tuhan 3 tuh nggak benar. Paham sekalian? Tuhan tuh cuma 1, Allah, udah gitu aja. Maka taat saja sama yang kemudian yang dibenci sama orang-orang kafir
munafik. Bisa dipahami teman sekalian? Nah, itu kemudian petunjuk yang saya rasa cukup jelas untuk dijelaskan. Kalau masih nggak dijelaskan, ya sudah didoakan saja. Terakhir saya mau pesan teman sekalian, musibah terbesar yang dihadapi oleh umat muslim pasca daripada acara 5 tahunan ini, musibah yang paling besar adalah terpecah belahnya umat muslim. Itu antum harus paham, bisa paham teman sekalian. Ini musibah yang paling besar. Andai pun kita menang, lantas kemudian taruhlah menang, ini harus ada banyak PR yang harus kemudian dibuat. Kenapa? Ingat langkah-langkah sosialis komunis PKI itu pertama kali teman sekalian adalah mereka mencoba untuk memisahkan antara satu dengan yang lain. Mereka mencoba membuat distingsi. Distingsi itu apa? Perbedaan. Supaya aku beda dengan kamu. Paham teman sekalian? Apa kata-kata mereka misalnya? Saya Indonesia, saya Pancasila. Yang nggak ikut saya berarti bukan. Ini cara-caranya. Bisa dipahami teman sekalian? Distingsi, membuat kelas. Terjadinya teman perpecahan antar kelas gitu kan ya. Aku Islami, kamu nggak Islami. Ya, maka jangan ulangi kemudian diksi-diksi seperti itu. Kalau ada orang belum tahu tentang Islam, kita rangkul. Itu tugas kita. Tugas kita adalah merangkul orang-orang yang belum ngerti tentang Islam. Kalau mereka tetap nggak paham juga, nggak apa-apa, doakan saja. Tapi jangan buat front. Jangan buat kemudian mereka kemudian berpisah daripada kita. Jangan ditanggepin kalau ngajak fisik. Bisa dipahami teman sekalian? Karena kerugian terbesar adalah itu. Dan Allah memuliakan kita dengan ukhuwah yang sangat luar biasa. 212 itu nggak ada di tempat yang lain. Nggak ada di negeri-negeri yang lain. Allah kasih ke Indonesia. Untuk apa? Allah menunjukkan bahwa di Indonesia kemungkinan besar Islam akan bangkit dari sini. Kenapa? Cuma di sini orang-orang berbeda dalam pemahaman tapi tetap bisa bareng-bareng. Islamnya kemudian Allah kasih baik banget ukhuwahnya. Ini kemudian Allah tunjukkan. Jadi ingat, jangan berpecah belah. Kalau ada orang kemudian kita ajak nggak mau, kita sudah jelasin nggak mau, kita doakan saja. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang jadi penentang paling besar tapi jadi pendukung paling hebat ketika mereka sudah dikasih Allah hidayah. Terakhir teman sekalian, siapa yang cerita? Teman-teman tahu 212 yang pas awal-awal banget tahun 2000 berapa? 2016. 2016 setelah itu ratusan orang itu WhatsApp saya, lalu kemudian DM saya, lalu kemudian ngasih saya lewat Facebook. Apa kata-kata mereka? Ustadz, kami itu nggak pernah sholat. Antum kan tahu, antum ngajak kami sholat bertahun-tahun nggak bisa. Iya, 4 tahun saya ngajak orang-orang itu sholat nggak bisa. Tiba-tiba naik kemudian ke 212, pulang langsung sholat. Antum bisa bayangin nggak sih? Saya dakwain 4 tahun nggak sholat-sholat, pergi 212, nggak dengar ceramah, nggak dengar apapun, pulang-pulang sholat. Kenapa bisa begitu? Apalagi kalau bukan kerjaan Allah. Ada nggak yang bisa membolak-balikkan hati manusia selain Allah? Lah makanya minta aja pada Allah. Kalau sekarang ini ada banyak orang-orang yang buat Anda kaget, tiba-tiba kok ngomongnya begini ya. Padahal kayaknya Al-Qurannya lebih banyak hafal daripada saya, padahal lebih duluan kemudian dakwah. Udah jangan kaget, ini memang zaman yang kira-kira sekarang sedang diuji. Ingat, ujian cuma untuk menghasilkan kita supaya tahu mana pecundang dan mana pahlawan. Maka tetaplah kemudian berpegang pada tali agama Allah, tetap istiqomah di jalan Allah, jaga ukhuwahnya. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik bagi kita. Takbir! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.